Aku adalah seorang istri yang setiap hari berangkat pagi-pagi sekali demi menafkahi keluarga. Suamiku, Farid, sudah hampir 2 tahun menganggur. Katanya, belum ada pekerjaan yang cocok. Tapi yang kulihat, dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sambil bermain game atau nongkrong dengan teman-temannya. Setiap kali aku menyarankan agar ia mencari kerja, jawabannya selalu mengambang. Aku kan jaga rumah, itu juga penting. Kamu kerja, aku jaga rumah. Seimbang, kan? Padahal yang dia jaga hanya TV dan ponsel. Rumah tetap aku yang bersihkan sepulang kerja. Makanan pun aku yang masak. Tapi aku diam. Aku berpikir, mungkin ini hanya fase hidup. Mungkin dia sedang lelah. Mungkin dia hanya butuh waktu. Namun semua praduga itu mulai berubah ketika aku menemukan bekas lipstik di kerah baju Farid. Waktu itu aku sedang mencuci baju-baju kotor Farid seperti biasa. Tiba-tiba mataku tertumbuk pada satu kemeja putihnya yang sedikit berbau wangi. Dan yang paling mencolok, ada noda merah muda di bagian kerah. Aku terdiam. Kupandangi noda itu dengan perasaan tak karuan. Mataku memicing, mencoba membedakan apakah itu noda saus atau benar-benar lipstik. Keesokan harinya aku tanyakan langsung padanya. Mas, ini kerah bajumu kena apa ya? Merah begini, mirip lipstik, tanyaku sambil menunjukkan bajunya. Farid melirik sekilas, lalu tertawa ringan. Ah, itu mungkin bekas si Wina, anak tetangga yang suka nyosor kalau aku lagi lewat. Kan kamu tahu dia manja banget sama orang dewasa. Aku mengerutkan kening. Wina? Anak usia 3 tahun itu? Rasanya tidak masuk akal. Lagi pula, kenapa dia bisa nyosor sampai ke kerah baju Farid? Aku tak ingin memperpanjang perdebatan. Tapi dalam hatiku sudah mulai muncul kecurigaan. Hari-hari berikutnya, noda lipstik itu makin sering muncul. Warnanya pun selalu sama, merah muda pucat. Seolah berasal dari lipstik milik satu orang yang sama. Aku mencatat semuanya dalam diam. Suatu sore sepulang kerja, aku mencium aroma parfum wanita dari kamar tidurku. Bukan aroma sabunku, bukan pula aroma pewangi pakaianku. Ini aroma asing. Lembut, manis, agak menyengat. Aku melangkah masuk perlahan, melihat sekeliling. Kamar tampak rapi, tapi terlalu rapi. Sprei diganti, bantal ditata berbeda. Sejak kapan Farid rajin begini? Aku duduk di ranjang, mencoba membawi bantal yang biasa kupakai. Aromanya sama. Ada aroma parfum itu. Aku memeluk bantal itu dan menahan napas. Dadaku sesak. Farid sedang tidak di rumah waktu itu. Dia bilang keluar sebentar dengan temannya. Tapi kenapa kamar ini seperti baru saja digunakan? Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Tetanggaku, Pak Ustadz Arifin, adalah sosok yang sangat dihormati di kampung ini. Ceramahnya menenangkan, nasihatnya selalu menyejukkan. Ia punya seorang anak perempuan bernama Alia. Cantik, muda, lembut tutur katanya, dan berpakaian sangat syar'i. Setiap kali kulihat dia lewat, dia selalu tersenyum sopan dan menyapa pelan. Aku sempat iri, dia tampak seperti gambaran sempurna seorang wanita solehah. Tapi entah kenapa, sejak beberapa bulan terakhir, aku sering melihat dia keluar rumah saat aku hendak berangkat kerja. Pagi-pagi buta, dia sudah berdandan. Bibirnya berlipstik tipis. Dan yang paling mencurigakan, warna lipstiknya sama seperti yang sering kutemukan di baju Farid. Ah, tidak. Itu hanya prasangka. Aku menepis pikiran itu keras-keras. Alia tidak mungkin. Dia anak Pak Ustadz. Dia aktif di kegiatan majelis taklim. Dia mengajar ngaji anak-anak. Tidak mungkin dia pelakor. Tapi firasatku terus mengganggu. Satu hari, tetanggaku Bu Ratmi datang ke rumah saat Farid sedang keluar. Maaf ya, Bu. Boleh saya tanya? Itu, tadi pagi saya lihat Alia masuk ke rumahmu. Dia pakai jaket panjang dan masker, tapi saya hafal langkahnya. Memangnya kamu di rumah, ya? Aku tercekat. Aku kerja, Bu. Dari pagi belum pulang. Bu Ratmi tampak kikuk. Oh Allah, ya maaf kalau salah lihat. Tapi itu tadi saya lihat sendiri. Aku berusaha tersenyum dan menenangkan beliau, tapi dalam hatiku gemetar. Alia masuk rumahku? Saat aku tidak di rumah? Dan Farid sedang tidak melapor mau kemana? Malamnya,
Aku berlagak tak tahu apa-apa. Farid pulang dan makan seperti biasa. Tapi aku memperhatikan wajahnya, gerak-geriknya. Dia tampak terlalu santai, terlalu tenang. Seolah memang tak ada yang perlu disembunyikan. Aku semakin yakin, ada yang tidak beres. 3 hari kemudian, aku mendapati bra wanita nyangkut di bawah sofa. Bukan punyaku. Ukurannya beda, modelnya pun bukan yang biasa kupakai. Warnanya pink lembut. Aku tak bisa menahan amarah. Aku lempar bra itu ke hadapan Farid. Ini bra siapa? Hah? Jangan bilang punyaku, karena aku tahu semua koleksiku. Farid terkejut, matanya melebar. Tapi hanya sebentar, lalu dia tertawa sinis. Ah, itu mungkin ketinggalan teman kamu pas nginap. Aku mencak-mencak. Temenku? Sejak kapan temenku nginap dan pakai kamar kita? Hah? Jangan ngarang. Farid mengangkat bahu. Ya mana aku tahu. Kamu kerja mulu, mungkin mereka main pas kamu di luar. Alasannya semakin tidak masuk akal. Aku mulai sadar, aku sedang hidup dengan suami pembohong. Malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi. Air dari shower mengalir membasahi tubuhku, tapi dinginnya tak bisa menyaingi rasa sakit di dadaku. Aku bukan istri yang sempurna, tapi aku telah berusaha sebaik mungkin. Aku bekerja keras, memasak, mencuci, bahkan membayar semua tagihan rumah. Tapi Farid, suamiku sendiri, justru membalasnya dengan pengkhianatan. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan tinggal diam. Jika benar firasatku, aku akan bongkar semuanya. Dan aku yakin kebenaran itu sudah sangat dekat. Sejak kutemukan bra asing di bawah sofa dan noda lipstik di baju suamiku, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku mulai mengatur ulang cara pandangku terhadap sekeliling. Memandang Farid tak lagi dengan cinta, tapi dengan curiga. Dan memandang Alia, anak Pak Ustadz, tak lagi dengan kagum, tapi penuh tanya. Hari-hariku terasa seperti berjalan di atas bom waktu. Setiap pulang kerja, aku menahan napas di depan pintu, khawatir suatu saat akan menemukan pemandangan yang selama ini hanya ada di film-film drama, pengkhianatan di atas ranjang pernikahan. Anehnya, sejak aku memergoki bra itu, Farid malah makin rajin. Dia tiba-tiba jadi lebih perhatian. Memasakkan aku makan malam, bahkan mencucikan piring tanpa diminta. Tapi tatapan matanya tak bisa membohongi. Dia tampak gugup, seolah sedang menyembunyikan sesuatu dan takut terbongkar. Sore itu, aku pulang kerja lebih cepat. Kantor sedang sepi dan aku ingin sekali tidur lebih awal karena tubuhku lelah sekali. Tapi entah kenapa, sebelum membuka pintu rumah, aku berhenti. Sepatu Farid ada di luar. Tapi ada satu pasang sendal wanita berwarna pink muda juga di teras samping. Warnanya sama persis dengan yang pernah kulihat dikenakan Alia. Aku mendekat pelan. Hening. Tak ada suara televisi seperti biasanya. Tak ada suara musik dari ponselnya. Tapi jendela kamar terbuka sedikit. Dari sela tirai, aku melihat bayangan 2 orang. Seseorang sedang duduk di pinggir ranjang, dan seseorang lagi tampak berdiri di dekat lemari. Aku mundur. Dadaku berdegup hebat. Jangan gegabah, gumamku pada diri sendiri. Kamu butuh saksi. Aku segera menghampiri rumah Bu Ratmi dan tetangga satunya lagi, Bu Lia. Keduanya memang sudah lama dekat denganku, dan mereka juga sudah sering menyuarakan kekhawatiran tentang gerak-gerik Farid. Bu Ratmi, Bu Lia, saya mohon, bisa ikut saya sebentar? Saya takut terjadi sesuatu di rumah. Tapi saya butuh saksi kalau ada yang tidak pantas, pintaku pelan, menahan air mata. Keduanya saling pandang, lalu mengangguk. Ayo, nak. Kami ikut. Kami berjalan pelan ke rumahku. Jantungku hampir tak sanggup kutahan. Tanganku gemetar saat memutar kunci pintu. Suara pintu yang berderit seperti genderang pengumuman. Langkah kami pelan. Hanya suara detak jam dan napas tertahan kami yang terdengar. Aku memutar gagang pintu kamar perlahan. Terkunci. Mas, teriakku lantang. Buka pintunya sekarang. Tak ada sahutan. Aku menggebrak pintu lebih keras. Beberapa detik kemudian, suara langkah tergesa terdengar. Farid membuka pintu kamar dengan muka panik. Rambutnya acak-acakan, keringat membasahi pelipisnya.
Ia hanya mengenakan kaos dalam dan celana pendek. Dan di balik punggungnya, seorang wanita berlari tergesa ke arah selimut di atas kasur, membungkus tubuhnya dengan cepat. Wajahnya hanya terlihat sekilas sebelum ia bersembunyi di balik gulungan kain. Tapi aku tak butuh waktu lama untuk mengenalinya. Itu Alia, anak Pak Ustadz. Suara gemuruh di dadaku makin menggila. Aku berdiri kaku, menatap dua manusia pengkhianat itu tanpa suara. Ingin kuledakkan rumah ini seketika. Ingin kutampar wajah mereka berdua. Namun yang kulakukan hanya satu, aku memalingkan wajah, menangis dalam diam. Ya Allah, ucap Bu Ratmi pelan, tangannya menutup mulut. Bu Lia memekik lirih, astagfirullah, anak Pak Ustadz. Farid mencoba berbicara. Aku bisa jelaskan. Ini semua nggak seperti yang kalian kira. Diam, Farid. Seruku akhirnya. Kamu pikir aku bodoh? Sudah berbulan-bulan kamu main di belakangku, kan? Dengan perempuan itu? Di kamar ini? Di ranjang ini? Alia tetap menunduk, membungkus tubuhnya rapat dengan selimut. Tapi tubuhnya gemetar. Aku tak tahu apakah itu karena malu atau hanya takut ketahuan. Alia, keluar dari kamar saya. Bentakku, menunjuk keluar. Jangan pernah masuk rumah ini lagi. Dia tak bergerak. Matanya berkaca-kaca. Kamu bukan perempuan baik-baik seperti yang semua orang kira. Jilbab panjangmu, pakaianmu yang syari, semua itu topeng. Kamu pelakor, penjahat rumah tangga. Farid tampak ingin membela, tapi Bu Ratmi maju duluan. Maaf, Mas Farid, saya akan lapor Pak RT. Ini udah kelewat batas. 10 menit kemudian, rumah kami sudah dikerumuni tetangga. Pak RT datang, beberapa warga turut menyaksikan. Kabar menyebar begitu cepat. Orang-orang berkumpul, sebagian teriak, sebagian hanya menatap dengan mata menghakimi. Pak RT, saya sebagai istri sah, melaporkan bahwa suami saya, Farid, telah berselingkuh dengan anak Pak Ustadz, Alia. Saya menangkap mereka basah-basah di kamar tidur saya sendiri. Ini Bu Ratmi dan Bu Lia, saksi mata, kataku dengan suara lantang. Pak RT mengangguk serius. Kalau begitu, keduanya harus dibawa ke balai desa malam ini juga. Ini sudah menyangkut aib warga. Farid memohon. Tolong, Pak. Jangan sampai dibawa ke sana. Kami bisa selesaikan sendiri. Sudah terlambat, jawab Pak RT dingin. Alia hanya menunduk. Air matanya mengalir, tapi tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Beberapa tetangga membalut tubuh Alia dan Farid dengan selimut. Mereka dituntun keluar, sementara warga yang lain mengabadikan kejadian itu dengan ponsel. Semua orang terdiam. Yang terdengar hanya derap kaki dan bisikan penuh kebencian. Malam itu, aku duduk di pojok kamar, memeluk lutut. Perih ini terlalu dalam. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan dari semua kebusukan yang akan terungkap. Farid, pria yang dulu kupilih untuk mendampingiku dalam suka dan duka, kini hanyalah sampah. Dan Alia, wanita berjilbab panjang yang sering mengucap salam setiap pagi, ternyata musuh dalam selimut. Tak kusangka, kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun hancur hanya karena dua manusia tak tahu malu. Namun satu hal yang pasti, aku tak akan diam. Aku akan buat mereka malu di depan semua orang. Balai desa malam itu dipenuhi warga. Sorot lampu remang-remang dari tiang listrik menerangi wajah-wajah yang ingin tahu, marah, kecewa, dan sebagian geli menyaksikan dua sosok berselimut digiring layaknya pesakitan. Farid dan Alia hanya bisa menunduk. Mereka tak bisa menyembunyikan wajah di balik apapun lagi. Mereka bukan lagi pasangan selingkuh yang licik di balik pintu tertutup, mereka kini adalah aib kampung. Beberapa warga mulai mengerumuni sambil berbisik. Itu Alia kan? Anak Pak Ustadz? Astagfirullah. Katanya anak solehah, aktif di pengajian, ya Allah, ternyata munafik. Farid juga, bukannya kerja bantu istri, malah tidur sama anak orang. Aku berdiri tak jauh dari mereka. Tubuhku masih lemas, tapi aku menahan diriku agar tetap tegak. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena aku memang harus kuat. Aku adalah korban yang tak akan lagi bungkam. Pak RT membuka rapat darurat dengan suara tegas.
Saudara-saudara, malam ini kita berkumpul bukan untuk menghina, tapi untuk mencari kejelasan dan mengambil keputusan sebagai warga. Tadi sore telah terjadi peristiwa yang mencoreng nama baik lingkungan kita. Dua orang yang kita kenal, Saudara Farid dan Saudari Alia, tertangkap basah berzina di rumah istrinya sendiri, Ibu Laras, saat beliau pulang kerja lebih awal. Semua mata tertuju padaku. Aku hanya mengangguk pelan, menguatkan hati yang masih remuk. Pak RT melanjutkan, ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini pengkhianatan yang dilakukan di rumah tangga orang, dan salah satu pelakunya adalah anak dari tokoh agama kita, Pak Ustadz Arifin. Maka saya memanggil beliau malam ini, agar jelas duduk perkaranya. Tak lama kemudian, Pak Ustadz datang. Wajahnya kusut. Matanya merah, entah karena marah atau malu, atau mungkin dua-duanya. Ketika matanya bertemu dengan wajah Alia yang tertunduk, ia mendesah panjang. Tangannya mengepal. Alia, gumamnya pelan, namun mengguncang seluruh suasana. Alia mengangkat wajah. Abi, aku? Pak, tamparan keras mendarat di pipinya. Warga terkejut, beberapa menjerit kaget. Tapi Pak Ustadz tak menyesalinya. Kau bukan anakku lagi, suaranya meledak. Selama ini kau menutup-nutupi kejahatanmu dengan jilbab panjang dan wajah kalem. Ternyata kau perusak rumah tangga orang. Aku sudah dengar dari RT sebelah, kau pernah ganggu suami orang juga di sana, bukan? Tangis Alia pecah. Abi, maaf, aku... Jangan panggil aku Abi. Cukup sudah. Kau bukan putriku lagi. Farid hanya menunduk. Sejak awal tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Wajahnya dingin, bukan karena malu, tapi karena tahu tak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkannya. Pak RT menoleh ke arahku. Bu Laras, bagaimana sikap ibu terhadap suami ibu? Apakah ibu ingin memaafkan atau? Aku mengangkat dagu. Farid bukan lagi suami saya. Mulai malam ini, saya ingin menggugat cerai. Saya tak butuh penjelasan darinya. Cukup. Dia bukan suami yang saya butuhkan, bukan laki-laki yang pantas memimpin rumah tangga saya. Warga bertepuk tangan pelan. Bukan karena gembira, tapi karena hormat. Aku melanjutkan, selama ini saya yang bekerja, saya yang bayar semua kebutuhan rumah. Dia hanya tidur, main HP, lalu, menyelingkuhiku di rumah yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Saya tidak mau jadi wanita bodoh yang memaafkan kebusukan. Farid masih diam. Matanya tak fokus, seolah dunia sudah gelap. Pak RT mencatat semua laporan, lalu memutuskan, Farid dan Alia secara resmi akan dikenai sanksi sosial. Keduanya tidak diizinkan menghadiri kegiatan RT selama 1 tahun penuh. Pak Ustadz, mohon maaf, tapi sesuai kesepakatan warga, Alia harus segera dipindahkan dari rumah Bapak. Jika tidak, warga akan bertindak sendiri. Pak Ustadz mengangguk pahit. Saya akan usir dia malam ini juga. Biarlah dia rasakan akibatnya. Malam itu, Farid dan Alia dipulangkan dalam keadaan tanpa arah. Mereka sudah tak punya tempat untuk kembali. Aku pulang dengan tubuh gemetar, namun hati mulai terasa ringan. Luka ini masih berdarah, tapi aku tahu, aku telah memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Seminggu berlalu. Kehidupan mulai berjalan lagi. Aku masih bekerja seperti biasa, tapi kali ini terasa lebih hening di rumah. Tak ada suara TV yang keras, tak ada celoteh Farid yang menyebalkan. Hanya aku dan kesunyian, tapi aku tak keberatan. Beberapa tetangga datang memberi dukungan. Bu Laras, kami salut sama ibu. Jarang wanita sekuat ibu. Kalau kami yang digituin, mungkin udah gila. Aku hanya tersenyum. Aku tak merasa kuat. Aku hanya sudah cukup lelah menjadi lemah. Suatu sore, aku mendengar kabar bahwa Farid dan Alia terlihat tidur di musala kosong di ujung desa. Warga menolak mereka menginap, bahkan Pak Ustadz tak membukakan pintu meski Alia memohon-mohon di depan rumahnya. Katanya, biarkan dia belajar dari rasa malu. Malamnya, aku mendengar suara tangisan di depan pagar rumahku. Kuintip dari balik tirai. Farid. Dia duduk bersimpuh, tubuhnya dekil, rambut acak-acakan, selimut tipis menyelimuti tubuhnya. Alia tak ada bersamanya. Dia melihat ke arah rumah, lalu berteriak lirih.
Laras, maafin aku. Tolong izinkan aku masuk, aku nggak punya tempat lagi. Aku diam. Mataku panas, tapi aku tahan airnya. Laras, kamu istriku, kamu tempat pulangku. Aku keluar, tapi hanya berdiri di ambang pintu. Dulu kamu bilang rumah ini milik kita. Tapi kamu menghancurkannya. Sekarang kamu ingin masuk kembali setelah merobek semua yang ada di dalam? Tidak, Farid. Dia menangis. Menunduk. Aku salah, aku bodoh. Aku menghela napas. Benar. Kamu memang bodoh. Dan sekarang, kamu harus tanggung sendiri akibat kebodohanmu. Aku sudah bukan istrimu lagi. Pergilah. Aku menutup pintu. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Setelah kejadian malam di balai desa itu, hidupku seperti terlahir kembali. Bukan karena aku merasa lega, tapi karena aku sadar bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan. Semua yang dulu kupikir adalah keluarga, nyatanya hanya bayangan palsu. Tapi dari reruntuhan itulah aku mulai berdiri. Namaku Laras. Dan mulai hari itu, aku bukan lagi istri dari Farid si pemalas dan pengkhianat. Aku adalah diriku sendiri, perempuan yang tak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak oleh cinta buta. Tak lama setelah Farid dan Alia diusir dari rumah masing-masing, berbagai cerita mulai bermunculan. Warga yang selama ini hanya menyimpan kecurigaan mulai berani bicara. Bu Laras, kata Bu Darmi, tetanggaku, saat mampir membawakan bubur, sebenarnya saya udah lama curiga sama Alia. Saya pernah lihat dia masuk rumah Bu Laras diam-diam waktu ibu kerja. Tapi saya nggak berani bilang karena takut salah. Namanya juga anak Pak Ustadz. Aku menunduk, mengangguk pahit. Nggak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Saya juga dulu nggak nyangka anak seperti Alia bisa seberani itu. Bu Darmi melanjutkan, dan bukan cuma Farid, Bu. Dulu, sebelum ibu tinggal di sini, katanya Alia pernah dekat juga sama suami Bu Neti yang tinggal di RT sebelah. Hampir saja rumah tangga Bu Neti hancur. Tapi waktu itu Pak Ustadz cepat-cepat kirim Alia mondok keluar kota. Aku terperanjat. Jadi, ini bukan yang pertama? Bukan. Sayangnya, banyak warga yang tutup mulut karena segan sama Pak Ustadz. Hari-hari berikutnya, aku mulai banyak mendengar cerita dari orang-orang yang dulunya bungkam. Ada yang pernah melihat Farid keluar malam bareng Alia, ada yang mengaku melihat mereka berduaan di warung kopi, bahkan ada tukang ojek online yang mengantar mereka ke rumah kontrakan di pinggiran kota beberapa kali. Semakin banyak kebenaran terungkap, semakin sakit hati ini rasanya. Tapi aku bersyukur, karena semua itu menjadi penguat bahwa keputusanku sudah benar. Farid dan Alia adalah racun, dan aku sudah membuang mereka dari hidupku. Sementara itu, kehidupan mereka makin terpuruk. Farid yang tadinya hidup menumpang padaku, kini bahkan tak punya tempat tinggal tetap. Ia berpindah-pindah dari musala kosong, emperan warung, hingga sempat dikabarkan tidur di pos ronda. Beberapa kali dia datang lagi ke depan rumahku, tapi aku tak pernah membukakan pintu. Alia pun tak kalah menyedihkan. Setelah diusir Pak Ustadz, ia tinggal berpindah-pindah kontrakan kecil yang disewa dari sumbangan temannya. Tapi kabarnya, banyak yang mulai menjauhinya. Teman-teman pengajian yang dulu memuji jilbab lebarnya, kini memblokir semua kontaknya. Ia dijauhi bukan karena jatuh, tapi karena menipu terlalu banyak orang dengan kepalsuan. Pak Ustadz sendiri, meski tampak tenang, sebenarnya sangat terpukul. Beliau pernah datang kepadaku, mata sembab, memohon maaf sebagai orang tua Alia. Saya minta maaf, Bu Laras. Saya gagal mendidik anak saya. Dulu saya kira dengan membesarkannya dalam lingkungan agama, dia akan tahu batas. Tapi ternyata saya lupa, iman tak bisa hanya didengar dari ceramah. Aku mengangguk pelan. Pak Ustadz, saya juga dulu percaya pada topeng itu. Saya kira Alia perempuan baik. Tapi sekarang saya tahu, pakaian bukan jaminan akhlak. Dia mencoreng nama saya, mencoreng nama agama. Tapi tetap dia darah daging saya. Meski saya usir, hati saya hancur. Aku memaklumi. Bagaimanapun juga, Alia tetap anaknya. Tapi aku juga tak bisa memaafkan semudah itu. Saya paham, Pak. Tapi rasa sakit saya belum bisa sembuh, ujarku jujur. Hari demi hari,
Aku mulai mengembalikan hidupku seperti semula. Aku tak mau lama-lama tenggelam dalam trauma. Aku mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan dari tabungan yang sempat kusisihkan. Aku menjual makanan beku dan catering untuk kantor. Beberapa teman dari kantor mulai menjadi pelanggan tetap. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasakan arti hidup yang benar-benar milik sendiri. Tanpa Farid, tanpa drama, tanpa ketakutan akan dikhianati lagi. Namun, pada suatu siang yang mendung, saat aku pulang dari mengantar pesanan catering, aku melihat sesuatu yang mengusik hatiku. Di depan minimarket dekat rumah, Farid dan Alia duduk bersandar di dinding, wajah mereka tirus, pakaian lusuh, dan rambut acak-acakan. Alia menengadah ke langit, lalu menyeka air matanya. Farid memeluk lututnya, tampak seperti lelaki yang kehilangan harapan. Aku berdiri tak jauh, menatap mereka lama. Mereka belum melihatku. Dan meski hati kecilku ingin menjauh, tubuhku malah melangkah mendekat. Farid melihatku duluan. Matanya membelalak. Lalu ia berdiri dengan cepat. Laras, tolong, kami lapar. Sudah 2 hari nggak makan. Aku tetap diam. Kamu masih punya hati, kan? Kamu pernah sayang sama aku? Pernah, Farid, potongku. Tapi kamu mengubur semua itu dengan pengkhianatan. Dan sekarang kamu memetik hasilnya. Laras, aku mohon, kasih kami sedikit makanan saja. Aku menarik napas dalam. Lalu kubuka tas belanjaanku, mengeluarkan 2 roti dan sebotol air mineral, lalu meletakkannya di tanah. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku manusia, kataku tegas. Ambil ini, dan pergilah. Jangan pernah muncul lagi di depan rumahku. Farid mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Alia hanya menunduk, tak berkata apapun. Mungkin malu. Mungkin sudah terlalu lelah untuk berbicara. Malam itu, aku merenung di balkon rumah. Menatap langit, mengingat semua luka yang masih menganga. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya, aku tak merasa benci. Aku tak ingin berdamai dengan masa lalu, tapi aku juga tak mau mengikat diriku selamanya pada dendam. Aku ingin melangkah. Sebab aku tahu, hidup yang sesungguhnya baru dimulai saat kita berani melepaskan apa yang tidak layak dipertahankan. Farid dan Alia bisa saling menyalahkan atau saling bertahan dalam keterpurukan. Tapi aku memilih bangkit. Pagi itu langit sedikit mendung, tapi hatiku justru sedang cerah. Usahaku mulai berkembang. Pesanan catering makin ramai, dan beberapa kantin sekolah serta kantor bahkan mulai meminta suplai rutin dariku. Aku pun merekrut 2 ibu tetangga untuk membantu. Kami tertawa-tawa sambil membungkus nasi dan lauk, sesuatu yang tak pernah kulakukan dulu saat masih bersama Farid. Saat itu, hidupku hanya berisi tekanan dan rutinitas membosankan. Bu Laras ini kuat banget, ya. Kalau saya digituin suami, mungkin udah gila, celetuk Bu Asni, salah satu tetanggaku yang membantuku memasak. Aku hanya tersenyum kecil. Dulu aku juga sempat merasa gila, Bu. Tapi aku sadar, kalau aku terus tenggelam di situ, aku nggak akan kemana-mana. Hidup memang seperti roda. Dulu aku yang terpuruk, sekarang aku mulai menikmati hasil dari luka yang kusembuhkan sendiri. Tapi bukan berarti aku tak ingat pada mereka yang pernah menghancurkanku. Farid dan Alia. Sudah 2 bulan berlalu sejak kejadian di balai desa. Tak ada lagi suara Farid merintih di depan rumah. Tak ada lagi kabar Alia meminta ampunan dari ayahnya. Kehidupan warga pun kembali normal, seolah semua sudah terlupakan. Tapi suatu malam, saat aku pulang dari rapat koperasi di kelurahan, aku tak sengaja bertemu Pak Ustadz Arifin di pinggir jalan dekat masjid. Beliau tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Rambutnya memutih, wajahnya lelah. Assalamualaikum, Bu Laras. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kami berjalan berdampingan beberapa langkah. Bagaimana kabarnya, Bu Laras? Saya dengar usaha Ibu makin maju. Alhamdulillah, Pak. Allah mengganti apa yang dulu hilang dengan rezeki yang tak terduga. Pak Ustadz tersenyum pahit. Saya bersyukur atas kabar baik itu. Tapi saya juga ingin menyampaikan kabar lain. Tentang Alia. Aku menahan napas. Bagaimana dia sekarang, Pak? Dia?
Sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari karena kurang gizi dan stres berat. Sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil di ujung desa, sendirian. Farid entah kemana. Aku terdiam. Tak tahu harus merasa apa. Dia ingin menemui ibu. Meminta maaf. Tapi saya bilang, lebih baik ibu yang memutuskan sendiri. Kalau ibu tak ingin menemuinya, saya bisa sampaikan. Aku menghela napas panjang. Hati kecilku berkata, aku tak perlu bertemu. Tapi bagian lain dalam diriku ingin mendengarkan langsung permintaan maaf dari perempuan yang pernah menusukku dari belakang. Baik, Pak. Saya akan temui dia. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya butuh menutup bab itu dengan tuntas. Esoknya, aku datang ke kontrakan yang disebut Pak Ustadz. Letaknya di ujung desa, di belakang pasar kecil. Rumahnya sempit dan gelap, cat dindingnya mengelupas. Di depan pintu, tergeletak sandal jepit usang. Aku mengetuk pelan. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Alia berdiri di hadapanku, jauh berbeda dari yang kukenal dulu. Wajahnya pucat, pipinya cekung, dan matanya sembab. Jilbabnya tetap panjang, tapi lusuh. Dia menunduk lama sebelum akhirnya berucap pelan. Waalaikumsalam. Mbak Laras? Aku hanya mengangguk. Ia mempersilahkanku masuk. Ruangan kontrakan itu sangat sederhana. Hanya ada satu kasur tipis di lantai, kipas angin tua, dan satu kompor di pojok dapur yang bersebelahan dengan kamar mandi kecil. Silakan duduk, maaf, cuma ada tikar, katanya lirih. Aku duduk tenang, memandang wajahnya yang terus tertunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ucapnya. Tapi, aku ingin minta maaf. Dari lubuk hati paling dalam. Aku menatapnya tajam. Kenapa kamu lakukan itu, Alia? Apa kurang pria di luar sana sampai harus tidur dengan suami orang? Air matanya jatuh. Aku punya luka masa kecil. Ibuku meninggal waktu aku SMP. Ayahku sibuk berdakwah dan mengajar. Aku kesepian. Aku mulai mencari perhatian dari laki-laki sejak SMA. Aku lemah. Aku ketagihan dipuji, diperhatikan, dan semua itu aku temukan dari suami orang. Termasuk dari suamiku. Suaraku mulai meninggi. Dia mengangguk perlahan. Iya, maaf, Mbak. Aku tahu aku wanita paling berdosa. Tapi sejak aku kehilangan semuanya, nama baik, ayahku, dan bahkan Farid yang sekarang juga meninggalkanku, aku sadar aku cuma pelampiasan. Sekarang baru sadar? Ya, terlambat. Tapi setidaknya aku sadar, katanya sambil terisak. Aku menghela napas panjang. Emosi dalam diriku bertarung hebat, antara ingin memaki dan ingin mengakhiri semuanya dengan tenang. Aku tidak datang untuk mendengarkan alasan, ujarku akhirnya. Aku hanya ingin menatap matamu dan melihat apakah kamu benar-benar menyesal. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bengkak, merah, dan penuh luka. Dan saat itulah aku percaya bahwa hidup memang sudah menghukumnya lebih kejam daripada aku bisa lakukan. Aku maafkan kamu, Alia, tapi maafku bukan untuk kamu. Maafku untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa benar-benar bebas. Alia terisak makin keras. Aku berdiri. Satu hal lagi. Jangan pernah kembali ke hidup orang lain yang bukan milikmu. Belajarlah hidup sebagai manusia yang utuh, bukan pecahan dari hubungan orang lain. Dalam perjalanan pulang, aku menangis. Bukan karena Alia, bukan karena Farid, tapi karena aku bangga pada diriku sendiri. Dulu, aku lemah. Aku diam saat diinjak. Tapi sekarang, aku bangkit, aku berdiri, aku menang. Tak lama kemudian, di salah satu grup WhatsApp warga, tersiar kabar bahwa Farid diam-diam pergi dari desa. Ia kabarnya bekerja serabutan di kota dan tidak lagi bersama Alia. Beberapa warga yang melihatnya mengatakan ia menjadi tukang parkir dan kadang menjadi kuli angkut pasar. Itu urusannya. Bukan lagi bagian dari hidupku. 2 bulan berikutnya, aku resmi membuka warung makan kecil di depan rumah. Warung itu tak mewah, tapi ramai. Makanan rumahan yang kukreasikan dari resep ibuku dulu ternyata sangat digemari. Beberapa pegawai kelurahan jadi pelanggan tetap. Bahkan Pak RT sering datang membawa teman-teman kerjanya. Bu Laras,
Siapa sangka ya, dari rumah tangga yang hancur malah lahir usaha sebagus ini, celetuknya suatu hari. Aku tertawa ringan. Kadang, kehancuran memang jembatan ke arah yang lebih baik, Pak. Aku berdiri di depan warung saat senja datang. Matahari hampir tenggelam, dan langit mewarnai bumi dengan jingga yang menenangkan. Angin sore mengelus wajahku, dan dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, Laras, kamu sudah sampai sejauh ini. Kamu selamat. Kamu hebat. Dan tanpa sadar, aku tersenyum. Senyum seorang wanita yang sudah selesai berdamai dengan masa lalunya. Hari-hari terus berlalu, dan aku semakin terbiasa hidup tanpa kehadiran Farid, tanpa beban batin dari luka yang pernah dia dan Alia torehkan. Aku menjalani hari sebagai Laras yang baru, lebih tangguh, lebih percaya diri, dan lebih tenang. Usaha warung makanku semakin maju. Aku memperluas menu, menambah tempat duduk, bahkan mulai membuka layanan pesan antar untuk sekitaran desa. Tak kusangka, dari rumah tangga yang hancur dan pengkhianatan yang pahit, aku justru membangun masa depan yang kuat dan berarti. Setiap pagi, sebelum memasak, aku duduk di teras dan menikmati secangkir kopi sambil memandangi taman kecil yang kutanami bunga-bunga warna-warni. Di sanalah aku sering berbicara dengan diriku sendiri, mengucap syukur atas segala cobaan yang justru menyelamatkanku. Tapi takdir memang tak pernah kehabisan kejutan. Suatu siang yang terik, saat aku sedang melayani pelanggan di warung, seorang perempuan muda dengan baju kusam dan jilbab pudar datang dengan langkah ragu. Sekilas, aku nyaris tak mengenalinya. Tapi saat dia mendongak, mataku membelalak. Itu Alia. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kami bertemu. Matanya cekung, dan kulitnya kusam. Ia berdiri di ujung warung, menatapku seakan ingin mengatakan sesuatu tapi tak punya keberanian. Aku maju mendekat, menahan napas. Alia? Dia mengangguk pelan, lalu menunduk. Maaf, aku cuma mau beli air putih, tapi aku cuma punya uang 1.000. Aku menatapnya beberapa detik. Dalam hati, aku bertanya-tanya, kemana semua orang yang dulu mengelilinginya? Teman-teman pengajian, para pengagumnya, laki-laki yang berebut perhatiannya? Semuanya sirna. Aku mengambil sebotol air dari kulkas kecil di belakang warung, lalu menyerahkannya padanya. Ambil saja. Tidak usah bayar. Alia tampak terkejut. Tapi aku... Minumlah. Cuaca sangat panas hari ini, potongku cepat. Dia menerima air itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Mbak. Ia duduk di salah satu bangku paling pojok, menyesap air perlahan. Aku membiarkannya. Para pelanggan yang lain mulai melirik dan berbisik pelan, tapi aku tak menghiraukan. Aku tahu rasanya jadi bahan gosip, jadi pusat perhatian penuh cibiran. Dan aku tidak ingin memperpanjang rasa sakit siapapun hari itu. 15 menit kemudian, saat semua pelanggan sudah pulang, Alia berdiri mendekat. Mbak Laras? Aku menoleh. Ya. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Sekali lagi. Meskipun aku orang yang paling jahat dalam hidupmu, tapi kamu tetap mau bersikap manusiawi. Aku menghela napas, meletakkan sendok di atas nampan. Karena dendam tak akan membuatku lebih baik darimu, Alia. Dan aku sudah terlalu lelah menyimpan amarah. Dia menunduk, lalu mengeluarkan selembar kertas dari tas lusuhnya. Ini surat. Aku ditawari kerja jadi asisten rumah tangga di kota. Gajinya tak seberapa, tapi setidaknya aku bisa hidup lebih layak dan menjauh dari tempat ini yang hanya menyisakan malu. Aku menerima kertas itu dan membacanya. Surat kontrak kerja dari seorang kenalan Pak Ustadz di luar kota. Tak ada yang istimewa, tapi cukup untuk memulai ulang kehidupan. Saya akan berangkat minggu depan, Mbak. Tapi sebelum pergi, saya ingin minta izin untuk pamit baik-baik. Dulu saya datang ke rumahmu dengan niat menghancurkan, sekarang aku pergi dengan niat untuk membenahi diri. Aku menatap matanya. Tak ada lagi kesombongan, kepalsuan, atau keanggunan palsu yang dulu membalutnya. Yang ada hanyalah seseorang yang benar-benar terjatuh dan ingin bangkit. Aku pernah berharap kamu menderita, kataku pelan. Tapi sekarang aku tahu, penderitaanmu bukan kebahagiaanku. Kebahagiaanku adalah ketika aku bisa melepaskan semuanya dan berjalan ke depan. Air matanya jatuh. Tapi kali ini aku tidak merasa iba.
Aku hanya merasa selesai. 3 hari kemudian, Alia benar-benar pergi dari desa. Tak ada yang mengantar, kecuali Pak Ustadz yang diam-diam memeluk putrinya sebelum ia naik mobil travel. Tak ada warga yang menyapanya, tak ada air mata yang mengiringi. Tapi bagi Alia, mungkin itu cara terbaik untuk meninggalkan dosa di belakang. Aku menyaksikan dari jauh, dari balik jendela warung. Tak ada rasa puas, tak ada kebahagiaan dari penderitaannya. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. 1 bab lagi telah ditutup. 2 minggu setelah kepergian Alia, aku menerima kabar dari salah satu kenalanku yang bekerja di kota. Bu Laras, katanya lewat pesan, saya ketemu Alia di rumah tempat saya kerja. Dia jadi asisten rumah tangga, tapi kerjanya bagus. Sopan, rajin, dan gak neko-neko. Aku membacanya pelan. Dan dalam hati, aku hanya bisa berkata, semoga kamu benar-benar berubah, Alia. Di sisi lain, kabar tentang Farid juga sempat beredar. Katanya, ia sempat bekerja sebagai penjaga warung makan di Jakarta. Tapi kemudian ketahuan mencuri uang kas dan dipecat. Setelah itu, tak ada lagi yang tahu kemana dia pergi. Seperti ditelan bumi. Aku tidak mencarinya. Tidak akan. Bagi seorang Laras yang baru, Farid bukan bagian dari masa depan, bahkan bukan sekadar kenangan, dia hanyalah pelajaran. Dan pelajaran itu, sudah lunas aku bayar. Suatu malam, saat aku duduk di ruang tamu setelah membereskan semua urusan warung, handphoneku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan tulus. Maaf karena aku menghancurkannya. Jika suatu saat aku punya kesempatan menebus semuanya, aku akan lakukan. Hidup baik-baik ya, Laras. Farid. Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku sempat ragu mengetik balasan. Tapi akhirnya aku hanya menuliskan. Aku sudah bahagia. Jangan ganggu lagi. Setelah itu, aku blokir nomornya. Tak ada yang perlu dilanjutkan dari seseorang yang memilih menghancurkan daripada memperbaiki. Hari-hariku kini semakin damai. Aku bahkan mulai mengajar kursus memasak kecil di sore hari, khusus ibu-ibu dan remaja putri di kampung. Aku ingin mereka tahu bahwa perempuan tak harus bergantung pada siapapun untuk bertahan hidup. Dan di setiap kelas masakku, aku selalu berkata, jangan biarkan laki-laki menjadi alasan kamu kehilangan harga diri. Cinta itu penting, tapi martabatmu lebih berharga. Mereka selalu mengangguk, mata mereka berbinar-binar. Kadang aku tersenyum sendiri. Siapa sangka, Laras yang dulu menangis di kamar mandi karena dihianati suami, kini berdiri memberi motivasi pada perempuan lain agar kuat dan mandiri? Ternyata luka bisa tumbuh jadi cahaya. Sudah 1 tahun berlalu sejak malam penuh luka itu. Malam saat aku pulang kerja lebih awal dan mendapati suamiku, Farid, tidur bersama wanita yang kusebut tetangga, anak Pak Ustadz, yang selama ini dikenal kalem dan berjilbab syari, tapi ternyata menyembunyikan kelakuan keji di balik pakaian sopannya. Waktu berjalan pelan di hari-hari pertama setelah pengkhianatan itu terbongkar. Tapi kini aku sadar, waktu juga yang menyembuhkan. Hari-hariku bukan lagi dipenuhi tangis dan tanya, tapi syukur dan semangat. Warung makanku kini telah menjadi warung harapan. Nama itu dipilih oleh para ibu-ibu tetangga yang dulu sering ikut membantuku memasak. Karena dari warung ini, banyak ibu-ibu menemukan harapan baru, Bu Laras, kata mereka. Aku hanya tertawa kecil saat mendengarnya, tapi diam-diam aku tersentuh. Bukan cuma aku yang bangkit, tapi mereka juga ikut tumbuh bersamaku. Suatu hari, saat warung ramai, datang seorang ibu muda bersama anaknya. Perempuan itu baru pindah ke desa kami dan sedang mencari tempat makan siang. Ia duduk di bangku sudut dan memesan ayam geprek serta es teh manis. Setelah selesai makan, ia menghampiriku sambil menggendong anak balitanya. Bu Laras, terima kasih makanannya. Enak sekali, katanya ramah. Aku tersenyum. Alhamdulillah kalau cocok, Bu. Apa benar ibu yang punya warung ini dulunya pernah difitnah dan ditinggalkan suami? Aku terdiam sesaat, lalu mengangguk. Ya, itu aku. Dia menatapku dengan sorot mata berbeda. Luar biasa, saya juga sedang berjuang membesarkan anak sendirian. Suami saya meninggal karena kecelakaan tahun lalu.
Tapi saya belum punya keberanian untuk berdiri sendiri seperti ibu. Aku menggenggam tangannya pelan. Kita para perempuan sering dianggap lemah. Tapi sebenarnya, di dada kita ada kekuatan yang luar biasa. Asal kita mau percaya. Matanya berkaca-kaca. Saya bisa bantu bersih-bersih di sini, Bu. Asal saya bisa ikut belajar, walau dari bawah. Aku mengangguk mantap. Mulai besok, datang saja pagi-pagi. Dan seperti itulah hidupku kini. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk perempuan-perempuan lain yang ingin bangkit dari luka. Di antara hari-hari sibuk mengelola warung, aku juga sering menerima undangan sebagai pembicara. Entah itu di pengajian ibu-ibu, acara perempuan tangguh, hingga pelatihan UMKM kecil-kecilan. Aku tak pernah menyangka, kisah luka hidupku akan membawa aku ke panggung-panggung yang membuatku berdiri lebih tegak. Suatu ketika, dalam sebuah acara pelatihan wirausaha di kota kabupaten, aku berbagi kisahku di depan puluhan perempuan. Di akhir sesi, salah satu peserta bertanya, "Bu Laras, kalau boleh jujur, apakah ibu masih menyimpan luka atas pengkhianatan suami dan perempuan itu?" Aku tersenyum. Lama aku diam sebelum akhirnya menjawab. Luka itu tidak hilang. Tapi aku belajar untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidupku. Aku berdamai, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena aku layak untuk tenang. Tepuk tangan pun memenuhi ruangan. Saat turun dari panggung, seorang pria paruh baya menghampiriku. Ia mengenakan batik sederhana, membawa map kecil. "Permisi, Bu Laras. Saya dari Dinas Koperasi. Kami tertarik membantu pengembangan warung ibu menjadi koperasi kecil untuk warga. Kami melihat ada potensi besar di komunitas yang ibu bentuk." Aku menatapnya tak percaya. "Benarkah, Pak?" Ia mengangguk. "Kami kagum dengan bagaimana ibu mengubah luka menjadi kekuatan. Kami yakin, jika ibu mau, Warung Harapan bisa menjadi pusat pemberdayaan perempuan." Air mata mengambang di pelupuk mataku. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dihargai, diakui, dicintai oleh semesta. Di malam harinya, aku menulis di buku harian kecil yang dulu selalu menampung kesedihanku. Tapi malam itu, aku menulis dengan tinta syukur. Dulu aku dikhianati. Dulu aku dipermalukan. Tapi kini, aku berdiri di atas luka yang telah menjelma sayap. Terima kasih, Tuhan. Karena tak memberiku hidup yang lurus, tapi memberi aku kekuatan saat jalannya berliku. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menyapu halaman, Pak Ustadz datang menghampiri. Wajahnya kini lebih teduh, garis-garis tuanya tampak lebih lembut. "Assalamualaikum, Bu Laras." "Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Silakan duduk, saya ambilkan teh." Setelah beberapa percakapan ringan, Pak Ustadz menatapku serius. "Saya mendapat kabar dari Alia. Dia sekarang bekerja di Yayasan Yatim Piatu di Bandung. Dia membantu anak-anak dan mulai memperbaiki hidupnya. Katanya, semua itu berawal dari maaf ibu." Aku terdiam sejenak. "Kalau begitu, semoga ia benar-benar jadi lebih baik," kataku tulus. Pak Ustadz menghela napas. "Saya malu, Bu Laras. Dulu saya terlalu sibuk dengan ceramah dan lupa melihat rumah sendiri. Saya kehilangan anak saya karena saya tak pernah benar-benar mendengarkannya." Aku menggenggam cangkir teh. "Kita semua pernah salah, Pak. Tapi yang terpenting, kita belajar dan tak mengulanginya." Beliau menunduk pelan. "Saya bangga pada ibu. Perempuan yang saya kira lemah, justru jadi pemenang di akhir." Aku hanya tersenyum. Senyum yang tak lagi getir, tapi penuh ketenangan. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi genting, aku duduk di ruang tamu sendirian. Tiba-tiba listrik mati. Dalam gelap, aku merenung. Dulu, malam-malam seperti ini kutangisi dalam diam. Aku takut gelap, takut sepi, takut kehilangan. Tapi kini, aku tahu sepi bukan musuh. Gelap bukan akhir. Mereka hanya bagian dari proses menuju terang. Aku menyalakan lilin kecil di meja, lalu memandangi bayangan api yang menari-nari di dinding. "Hidup seperti lilin ini," gumamku. Kadang kecil, kadang hampir padam, tapi tetap menyala meski di tengah gelap. Dan aku adalah nyala itu. Beberapa bulan kemudian,
Warung Harapan resmi menjadi koperasi perempuan. Ada lebih dari 20 anggota, ibu rumah tangga, janda, perempuan muda yang ingin mandiri. Kami membuat kelompok produksi makanan ringan, membuat kerajinan tangan, dan juga membuka kelas literasi keuangan. Aku tak hanya memberi mereka pekerjaan, tapi juga memberi mereka harapan. Dan diriku sendiri? Aku juga sedang membuka hati. Seorang lelaki dari luar desa, duda dengan 1 anak, mulai sering datang membantu koperasi kami. Ia tidak tampan seperti tokoh sinetron. Tapi dia baik, sopan, dan jujur. Kami masih berteman. Aku tidak buru-buru. Tapi kali ini, jika cinta datang, aku akan menerimanya sebagai bonus dari luka yang telah lama sembuh. Dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal. Pakaian syari, wajah cantik, kata-kata lembut, semuanya tak menjamin hati seseorang bersih. Yang paling penting adalah kejujuran dan niat baik. Dan kadang, orang paling menyakitkan justru yang membuat kita menjadi diri kita yang terkuat. Aku, Laras, perempuan yang dulu dianggap remeh, kini hidup tenang, dihormati, dan berdiri di atas usahaku sendiri. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai bukti bahwa pengkhianatan tidak akan pernah bisa menghancurkan seseorang yang tahu cara mencintai dirinya sendiri. Dan inilah aku sekarang. Bukan wanita yang diselingkuhi, bukan janda yang dibuang, tapi pemenang dari kisahku sendiri.